Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aldi Windy Ardian akan membahas tentang KN Illustrator. Sebelum kita membahas tentang bisnis model kanvas dari usaha ini, mari kita bahas dulu apa itu KN Illustrator. KN Illustrator secara garis besar ini merupakan bisnis layanan jasa ilustrasi digital. Jasa ini bertujuan untuk memperjelas sesuatu, baik itu untuk konten kreator, novelis, ataupun pengusaha, terutama dalam sektor pemasaran. Selain itu, bisnis ini sepenuhnya bergerak dalam bidang digital, yaitu menggunakan platform digital. Baiklah, mari kita masuk langsung ke dalam pembahasan bisnis model kanvas dari KN Illustrator ini. Bisnis model kanvas sendiri memiliki berbagai macam aspek untuk ditinjau. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang customer segment. Secara garis besar, bisnis jasa ilustrasi ini sendiri menyasar konten kreator, yaitu seperti YouTuber ataupun penulis artikel di website. Selain itu, bisnis ini juga menyasar novelis, terutama novelis penulis web novel, untuk membantu mereka dalam memperjelas karya mereka dalam bentuk ilustrasi. Segmen terakhir dalam bisnis ini yaitu para pengusaha, terutama dalam bidang pemasaran mereka, untuk membantu memperjelas produk yang dipasarkan kepada konsumen. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah value proposition. Keunggulan dari jasa ini yaitu produk akhir dapat berupa file digital sehingga lebih mudah dan praktis. Karena proses pengerjaan sepenuhnya melalui perangkat elektronik dan hasil akhir berupa file digital, ilustrasi bisa didapat dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, waktu pengerjaan ilustrasi digital sendiri tergolong singkat, yaitu antara 1-2 hari, dan itu pun bisa dipercepat lagi 1 hari menjadi 1 hari ataupun bahkan setengah hari. Keunggulan-keunggulan tersebut, jasa layanan digital ini sendiri memiliki sistem pembayaran dan pemesanan yang sangat mudah. Sistem pembayaran akan lebih jelas karena bisa melakukan pembayaran melalui elektronik, dan pemesanan sendiri bisa melalui platform-platform digital yang telah tersedia, atau bisa juga melakukan chat langsung kepada penyedia jasa supaya bisa meminta jasa atau komision yang lebih rinci. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah channel atau kanal dalam bisnis ilustrasi digital ini. Channel atau kanal utama yang digunakan dalam bisnis ini sendiri adalah platform-platform digital. Contohnya seperti Fiverr, tempat freelancer ilustrator memaparkan komision mereka untuk mendapatkan pesanan. Selain itu, untuk media promosi digunakan juga media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Alasan menggunakan media-media sosial tersebut adalah karena ketiga media sosial ini tergolong populer di kalangan para ilustrator dalam memaparkan jasa mereka, sehingga memiliki segmen pasar yang cukup jelas. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah key partner. Usaha jasa ini memiliki satu key partner tunggal, yaitu platform digital seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Platform digital tersebut adalah Fiverr, sebuah platform untuk freelancer secara umum, namun juga menyediakan untuk freelancer ilustrator. Alasan mengapa memilih Fiverr yaitu platform ini memiliki alir pembayaran yang jelas. Selain itu, untuk pemesanan komision sendiri memiliki rincian yang cukup jelas, sehingga para klien ataupun saya sebagai pihak penyedia jasa bisa membuka komision yang lebih jelas sehingga dapat terhubung dengan klien lebih dalam. Dalam platform ini menyediakan beberapa rincian seperti waktu pengerjaan, figur dalam satu ilustrasi, keterangan objek, jenis kelamin, pewarnaan, teknik setting, ataupun bahkan untuk mempercepat pemesanan dapat menambahkan biaya tambahan melalui negosiasi dengan klien. Baiklah, aspek selanjutnya dalam bisnis ini adalah aliran pendapatan. Seperti yang telah dibahas pada aspek-aspek sebelumnya, pokok pendapatan atau pendapatan utama dalam bisnis ini adalah komision ilustrasi, yaitu membuka jasa ilustrasi.
Jasa ilustrasi yang disediakan dalam bisnis ini sendiri beraneka ragam. Salah satunya yaitu berdasarkan jenis figur, yaitu bisa antara laki-laki dan perempuan, ataupun berdasarkan teknik shading, yaitu teknik shading gelap ataupun teknik shading terang, yaitu bisa juga jenis penambahan objek ataupun jenis penambahan background. Oleh karena itu, jasa ilustrasi yang disediakan pun beraneka ragam. Dalam contoh, untuk ilustrasi hitam putih atau tidak berwarna akan cenderung lebih murah dibandingkan ilustrasi yang berwarna. Aspek selanjutnya dalam model bisnis kanvas ini adalah key resource atau perangkat-perangkat ataupun alat-alat yang digunakan atau harus ada dalam bisnis ini. Perangkat yang harus ada atau wajib dalam bisnis ini yaitu PC atau perangkat komputer. Perangkat komputer itu sendiri tidak memiliki spesifikasi khusus, namun cukup untuk memuat program-program yang dibutuhkan dalam kegiatan ataupun proses pembuatan ilustrasi digital ini. Selain perangkat keras seperti laptop ataupun komputer, diperlukan juga software ataupun perangkat lunak untuk menjalankan bisnis ini. Perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembuatan ilustrasi sendiri yang sering digunakan adalah CSP atau Clip Studio Paint. Untuk alternatif lainnya yaitu yang lebih ringan adalah Medibank. Setelah software, dapat digunakan juga Pentab untuk mempercepat proses ilustrasi ataupun mempermudah proses pembuatan ilustrasi yang lebih rumit. Untuk alternatif yang lebih baik, dapat digunakan juga tablet untuk mempermudah pembuatan ilustrasi. Selain software dan hardware yang telah disebutkan, dibutuhkan juga akun platform digital Fiverr. Akun digital ini berfungsi untuk membuka layanan jasa komission supaya klien dapat mengetahui bahwa kita membuka layanan jasa komission tersebut. Selain itu, para klien juga dapat mengetahui rincian-rincian atau jasa yang kita dapat berikan kepada mereka. Aspek selanjutnya adalah key activity atau kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam bisnis ini. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah promosi digital. Promosi digital sendiri dapat melalui berbagai macam platform seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau bahkan Noveltoon untuk menyasar para klien. Setelah melakukan promosi digital, langkah selanjutnya yaitu dengan membuka jasa layanan ilustrasi atau disebut juga open commission. Dalam open commission ini sendiri memiliki berbagai macam rincian untuk mengait para klien. Dapat juga memaparkan karya-karya ataupun hasil kerja yang telah selesai ataupun sketsa yang telah dibuat untuk mengait para klien. Setelah open commission ilustrasi atau membuka jasa layanan ilustrasi, langkah selanjutnya yaitu pengerjaan ilustrasi itu sendiri. Proses pembuatan ilustrasi ini memiliki beberapa tahap, yaitu diawali dengan pembuatan sketsa, dilanjutkan dengan lining. Setelah lining akan memberikan warna dasar. Setelah warna dasar diberikan, maka akan digunakan teknik shading untuk memberi efek bayangan sesuai dengan permintaan klien. Setelah itu, maka akan diekspor menjadi file digital. Pada aspek model canvas berikutnya yaitu membahas tentang customer relationship. Garis besar, bisnis ini sendiri tidak memerlukan hubungan yang erat dengan klien. Bahkan nama klien pun sebenarnya tidak terlalu penting dalam bisnis ini. Yang penting adalah hasil dan alur pembayarannya. Untuk customer relationship dalam bisnis ini yaitu layanan setelah jasa ataupun dalam bentuk revisi file. Jika klien tidak puas dengan hasil ilustrasi yang diberikan, maka pihak penyedia jasa atau saya sendiri dapat melakukan revisi selama beberapa kali sampai klien puas. Jika revisi yang diminta oleh klien melebihi batas ketentuan, maka akan dikenakan biaya tambahan atau biaya revisi. Aspek terakhir dalam model bisnis canvas ini yaitu cost struktur ataupun biaya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis ini. Biaya pertama yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan bisnis ini yaitu listrik. Karena berbasis digital, tentu saja ini memerlukan daya listrik yang cukup banyak karena operasionalnya sepenuhnya dilakukan secara digital. Biaya yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah internet, dalam tanda kutip kuota. Seperti yang telah disebutkan, bisnis ini berbasis sepenuhnya yaitu digital. Tentu saja internet diperlukan untuk operasionalnya, baik itu dalam aspek promosi ataupun untuk membuka komission ataupun mencari referensi-referensi ilustrasi demi memenuhi permintaan pelanggan ataupun klien. Biaya yang perlu dipertimbangkan selanjutnya yaitu perangkat elektronik. Dalam tanda kutip ini khususnya untuk perawatan perangkat elektronik, karena
Dalam penggunaannya sendiri, perangkat elektronik harus selalu aktif selama beberapa jam selama proses pembuatan ilustrasi berlangsung. Oleh karena itulah, perangkat elektronik bisa dikatakan rawan rusak karena penggunaan berlebihan. Biaya terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah biaya dari software ataupun penggunaan software. Tidak semua software yang digunakan untuk pembuatan ilustrasi itu gratis. Contohnya seperti Clip Paint Studio yang bisa dikatakan berbayar. Namun fitur-fitur yang digunakan atau tersedia dalam software tersebut cukup membantu ataupun sangat-sangat membantu dalam proses pembuatan ilustrasi. Sekian pemaparan saya tentang bisnis model kanvas jasa ilustrasi KN Illustrator. Masih banyak kekurangan dalam pemaparan bisnis kanvas saya. Jika ada saran ataupun masukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Jika berminat memesan ilustrasi dari saya, silakan kunjungi link di bawah ini untuk melihat contoh-contoh ilustrasi yang saya buat. Untuk pemesanan jasa, silakan klik link paper di bawah ini. Rincian dan ketentuan telah tersedia dalam link tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.